Hai, gue Tio dan kemarin itu ada yang satu orang yang komen sih di video gue terkait dengan konten-konten gue. Dia tuh ngomong kalau nggak salah tuh kasih contoh realnya dong yang pernah masih alami. Kalau modelan seperti ini mah cuma seperti modal bacot doang dan cari Google juga banyak. Semua orang pasti bisa ngomong. Terima kasih. Oke, makasih juga karena udah komen dan berarti gue juga punya masukan yang artinya gue harus bisa ngasih contoh juga terkait hal-hal yang gue alamin. Jadi buat yang baru tahu atau baru datang di channel kali ini, itu tuh kok channel kali ini ya, channel gue intinya tuh semua yang gue bikin konten ini adalah pengalaman yang pernah gue jalanin, pernah gue alamin, enak gak enak, dan apa yang gue pelajari dari orang-orang yang lebih tua dibandingkan gue. Dan gue merasa sebenarnya tuh banyak banget hal-hal yang bisa gue share ke kalian, apalagi teman-teman yang sesama Gen Z ataupun yang lebih muda ataupun yang lebih tua sedikit. Karena pengalaman-pengalaman itu dan masukan-masukan dari mereka itu gue pikir berguna banget dan jangan sampai kalian tuh membuat kesalahan-kesalahan seperti ini ataupun menjadi lebih jelek lagi dibandingkan pengalaman-pengalaman yang pernah gue alamin gitu. Jadi sekalian di sini gue akan ngebahas juga terkait dengan video yang soft skill itu, contoh-contoh yang pernah gue alami. Sorry, ini omongan gue lagi agak belibet karena sebenarnya gue lagi agak kurang sehat. Omongan gue jadi kayak nggak enak. Intinya tuh gue mau share aja apa yang gue alamin dan contoh-contohnya itu kayak gimana aja sih. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kemarin kalau nggak salah itu ada dari mengutarakan ide. Di sini tuh gue sempat belajar. Jadi waktu gue selesai kuliah itu gue sempat nyari-nyari pekerjaan kan. Dan gue sempat daftar ke 3 PT nih. Di PT pertama itu kebetulan dapat user yang orangnya tuh memang agak keras, baik tapi agak keras. Dan dia itu lebih ke arah yang sering menanyakan kita tuh maunya apa, kita tuh pengennya apa, ide kita apa, dan bisa seperti apa. Dan dia mau mendengarkan juga masukan kita seperti apa. Dan dia tuh sangat-sangat nge-push banget. Dan di sini gue nggak akan komentar kayak ini PT apa, ini PT apa, gue hanya akan bilang PT A, B, C. Nah, PT A yang ini, dia tuh benar-benar nge-push banget gimana cara kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan untuk bisa memberikan efek secara langsung ke PT tersebut. Dan ini bukan PT startup ya, ini PT yang gede dan ada di Jakarta. Jadi, di situ gue belajar kayak, oh begini caranya kalau orang kerja tuh ngomong tuh langsung ngomong dan juga belak-belakan. Mau lu suka, lu gak suka, sakit gak sakit, itu tetap harus lu omongkan dan harus lu terima. Jadinya di situ gue belajar banget. Gue di situ benar-benar kayak oke, gue harus bisa bikot lagi dan gue harus bisa belajar untuk mengutarakan ide gue atau omongan gue tuh lebih halus tapi to the point. Jadi nggak bertele-tele dan panjang-panjang. Yang penting gue mau A, tapi gue harus bisa kayak ngasih jalanin dulu apa baru gue ke A gitu. Nih by the way gue baru mandi jadi rambut gue gini juga, maaf aja lah ya. Terus yang kedua itu ketika gue sempat wawancara di PTB. PTB ini itu bukan startup sih menurut gue karena dia udah agak lama dan udah cukup agak gede juga. Dan mungkin emang gak segede yang PTA, tapi PTB ini dia sistemnya jelas. Kayak lu mau ngapain dapet dan lu bisa langsung ngomong sama HR-nya ataupun usernya. Di sini itu gue merasa gue memberikan jawaban dan juga masukan yang cukup kencang karena gue belajar dari PT sebelumnya. Jadi gue tuh belajar kalau gue menyampaikan apa tuh dengan posisi yang siap, dengan tatapan yang tajam dan juga dengan cara penyampaikannya oke, kayak gerakan tangan kayak gini, jangan kayak terlipat terus kayak takut gini, dan itu gue belajar banyak. Dan di situ gue belajar untuk bisa mengutarakan ide gue kan. Dan di PT ini HR-nya kebetulan tuh orang-orang yang bukan dari psikologi kayak gue. Dan mereka tuh, gue merasa ada beberapa hal yang seharusnya ditanyakan anak psikologi karena kita tahu bagaimana prosesnya dan tahu itu tuh akan seperti apa jalannya. Dan mereka nanya, dan buat gue jadi sebenarnya agak nggak valid kan di situ karena gue merasa wah nih kalau kayak gini dan banyak anak-anak psikologi lainnya itu kan jadi sebuah tes yang nggak valid. Dan di situ ketika gue bertanya dan ketika gue lagi wawancara sama usernya, dan untung usernya bapak-bapak dan dia agak friendly gitu ya, bukan agak sih, memang friendly. Terus gue kayak langsung ngomong kan kayak, Pak saya boleh nggak ya menyampaikan ide ataupun keraguan saya terhadap wawancara kali ini. Dan dia tuh langsung, tadi tuh awalnya ya dia tuh membuka bukunya CV-nya gue, terus karena nanya-nanya kan, terus pas ketika gue nanya gitu dia langsung nutup bukunya, dia taruh. Di situ gue jujur gue agak deg-degan karena apakah di sini gue membuat satu hal yang salah ataupun yang benar. Dan situ dia nanya, oh iya boleh mas, silahkan kalau mau ada yang ditanyakan ataupun keraguannya. Dan di situ gue ngomong kayak ada beberapa alat tes psikologi yang seharusnya belum nggak bisa diteskan ke anak-anak psikologi lainnya dan dibacanya bukan oleh anak-anak psikologi ataupun orang-orang yang lulusan psikologi karena secara penafsiran itu akan beda kan dan akan nggak valid. Terus akhirnya gue ngomong kayak saya bisa membaca seperti ini tapi dengan supervisi dari ini.
Dan ini kalau di-share juga nggak bisa karena begini ini, pada gue jelasin lah panjang lebar di situ. Dan usernya tuh sangat-sangat senang sekali, dan dia tuh sampai nanya kayak, kalau gitu solusinya apa mas? Kalau gitu kita baiknya seperti apa? Kalau mas ada di posisi kita atau di PT-nya kita, itu mas bisa memberikan apa? Terus gaji yang mas inginkan berapa tuh langsung tanyain semua. Dan gue situ gue kayak, oh ini gue pelajarin dari PTA, dimana gue harus bisa ngasih ide gue dengan omongan yang benar, straight to the point, tapi juga gak menyakiti orang yang kerja di situ. Dan saat itu sayangnya gue jadi masuk ke sana ya, karena satu dan lain hal lah intinya. Tapi situ juga mereka pun juga bisa belajar hal baru kan, karena artinya mereka harus mengasah lagi cara mereka untuk bisa screening orang di situ. Dan di PT yang sekarang yang gue sedang bekerja ini, itu sama juga, karena PT startup itu ya, karena startup itu semua kerjanya adalah palu gak ada, apa lu mau gue ada. Dan di sini tuh banyak banget hal-hal dimana kita tuh dituntut untuk gue mau apa, gue pengen apa, gue bisa apa, dan apa yang gue resahkan. Sampai satu sisi ketika gue baru masuk kerja tuh, let's say makanya baru sebulan deh, itu gue ngomong kan ke atasan gue kalau kayak, ini tempat bagusnya begini, ini tempat kurangnya begini, ini tempat lebih enak begini. Itu tuh dia dengarkan dan dia langsung ganti. Terlepas dari memang udah banyak masukan dari orang-orang lain terhadap tempat kerjanya, tapi dia juga dengerin dari cara gue ngomong, dan juga mungkin juga karena gue paham ya dengan apa yang gue lakukan gitu. Jadinya di situ gue banyak banget belajar, dan juga gue merasa oh iya ini bisa gue lakuin, apa ini bisa gue lakuin. Gue juga punya teman, kita sih bukan teman ya, tapi lebih kayak om gue sendiri. Itu ada yang kerja di salah satu PTC nih, dan PTC ini tuh udah gede dan multi internasional. Dan di situ kan gue belajar kayak, gue nanya waktu itu, nah ini sebelum gue kerja ya, gue nanya ke dia tuh kayak wawancara itu bagusnya ngapain, apa yang kita jelaskan, apa yang kita tanyakan, dan idealnya tuh seperti apa sih gitu. Dan di situ kan itu pengen gue tahu, itu bukan dia kayak terus terang dia ngasih jawabannya apa dan dia ngasih hintnya seperti apa, dia nggak kayak gitu, tapi dia lebih nanya, lu mau taunya apa? Ya udah gue jelasin. Dia jelasin pendek, terus dia nanya, segini cukup gak? Atau ada informasi lagi yang lu pengen? Dan gue jelasin lagi. Gue nanya lagi, dan dia jelasin lagi, tapi sama, sampai begitu terus, sampai akhirnya gue belajar tuh kalau misalkan PT-PT besar tuh lebih karena memang ingin mengenalkan, atau PT-PT besar itu lebih karena yang pengen orang-orangnya bisa mengutarakan ide dan juga mengutarakan apa yang mereka mau. Jadi company pun bisa memberikan proporsional yang lebih oke lagi untuk kita bisa bekerja gitu. Jadinya ya itu pelajaran-pelajaran baru yang menurut gue wah banget malah. Terus yang kedua ini awareness ini gue belajar dari zaman gue kuliah, dimana gue pernah megang beberapa koordinator organisasi, dan di situ gue tuh belajar kayak tim gue tuh maunya apa, tim gue tuh bisanya apa, susahnya apa, dan mereka maunya seperti apa sih gitu. Pernah satu posisi ketika ada koordinator atasnya gue lagi, itu yang ngasih pekerjaan tuh yang cukup berat dan deadline-nya mepet-mepet banget kan. Di situ tim gue sebenarnya tuh nggak suka dengan cara kayak gitu, karena di saat itu kerjaan lagi agak mepet banyak dan kita butuh direction yang lebih jelas. Di situ nggak ada. Hasil itu gue menyampaikan lah kayak kita tuh sebenarnya bisa, tapi satu sisi juga nggak suka karena kita tuh jadi lebih stres dan lebih berat. Sebenarnya tuh nggak apa-apa, tapi everyday jadinya kita kayak capek kan. Dan gue nyampaikan juga di situ, dan mereka terima sih dengan baik, dan bisa mereka benarkan juga kayak mereka minta maaf dan membenarkan kalau misalnya kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan ketika gue naik jadi koordinator, gue pun juga nanya ke tim gue kayak, oke, misalkan si A, lu mau kerjanya apa, berapa lama butuh waktunya? Oke, lu butuh segini. Kalau gue turunin sehari bisa nggak? Jadi begini, bisa, ya udah oke. Yang orang B gue tanyain, lu maunya apa? Gini. Oke, lu bisa berapa hari? Segini. Oke, cukup ya segitu ya. Oke. Tim C, kerjaan lu lagi agak lambat nih. Kenapa? Gue tanyain. Oh, masalahnya ini. Oke, apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa gue kasih ke lu gitu? Oh, butuhnya ini. Ya udah gue bantuin, kelar. Dan itu yang gue pelajari. Dan ketika gue mulai naik dari koordinator jadi kepala bidang tuh, gue merasa juga banyak banget yang bisa gue pelajari di situ. Sampai akhirnya gue bisa jadi freelance. Karena pas gue jadi freelance, awareness gue tuh sangat diuji. Dimana gue bisa ngebaca klien, mereka maunya apa, klien tuh pengennya apa, ekspektasinya seperti apa, dan keraguan atau keinginan mereka tuh pengen kayak gimana sih gitu. Dan gue harus bisa ngebaca ini klien mau kayak gimana. Dan di situ gue dituntut banget kayak, dulu kan gue freelance tuh video dan fotografi waktu kuliah, karena itu cuan paling gampang menurut gue. Gue kerja, terus gue foto-foto kan, dan gue tanya ke kliennya, kak segini kurang gak? Kak bagusnya apa? Nanti kalau misalkan dia bingung, gue nanya, kak udah punya referensi belum dari Google, YouTube ataupun apapun? Kalau ada kasih aja kak, ntar bisa aku lihat gitu. Dan mereka ngasih. Dan sampai ada yang senang kayak ngasihnya banyak, dan untungnya bisa gue pakai semua. Nah, akhirnya gue foto-foto selesai, dan ketika waktunya payment gue dapat bonusan karena dianggap sebagai salah satu
pekerja yang ramah dan juga inisiatif, karena kala itu tuh memang gue kerjanya parah sih. Maksudnya gue nanya terus kayak dia maunya apa, pengen apa, gue ajak ngobrol, gue ajak ide Evan, jadi fotonya tuh juga nggak terlalu berasa lama. Dan disitu gue dapet bonusan. Sampai saat ini kerjaan gue juga kemarin sempat ada teman gue yang awareness-nya agak minim di kantor. Dia masih berusaha kerjain itu sih. Dan dia sempat dapat masukan gak enak dari bos gue. Gak enak di sini tuh lebih karena kayak, ya berarti kan kerjaan lu ada yang salah nih, dan lu harus benerin. Dan bos gue tuh ngasih masukan. Untungnya sih gak marah-marah, kayak dikasih tahu baik-baik sampai semua itu clear. Dan ketika dia tahu, dia akhirnya benerin pelan-pelan gimana caranya dia, dan baru bisa berjalan dengan baik pas awareness-nya dia mulai terpenuhi. Jadi makanya kemarin gue nge-share, awareness itu juga penting dalam dunia pekerjaan kalian. Gitu. Yang ketiga kan kemarin belajar adaptasi. Di sini tuh kenapa gue menyampaikan? Karena 3 bulan pertama dalam kalian bekerja tuh menjadi 3 bulan terberat buat kalian bisa adaptasi. Mulai dari jam kerja, mulai dari istirahat kalian, dan juga waktu dengan keluarga kalian. Percayalah, karena gak hanya gue, tapi banyak teman-teman gue yang juga seumuran ataupun yang sepengalaman itu pasti 3 bulan masih sakit. Gue tuh 3 bulan tuh sakit. Apa yang mereka? Kalau gak salah kecapean. Gara-gara gue sempat 7 hari dalam seminggu gue masuk, gue ngerjain semua hal, gue nggak ada istirahat, memang mepet banget sampai gue sakit. Dan akhirnya situ gue belajar kayak gimana caranya gue kalau ada kerjaan, gue nggak mau overtime, tapi gue bisa ngerjain dengan waktu yang cukup. Di situ gue belajar kalau oke, berarti kalau proyekan yang lagi di review sama orang, gue harus ngejain cicilan proyekan berikutnya. Jadi paling nggak besoknya kerjaan tuh nggak akan lama dan gue bisa nyelesain dengan baik. Ataupun pas weekend ya gue bisa liburan. Dan itu yang gue terapin. Kalau misalkan gue memang harus lembur sebelum weekend, gue lebih milih lembur dulu dibandingkan weekendnya gue masuk. Makanya kemarin gue ngomong adaptasi itu penting. Yang kedua, ketika gue kerja pun gue itu orang yang dekat sama keluarga. Jadi gue sering banget kayak ngobrol ataupun share cerita dengan bokap gue ataupun nyokap gue. Dan di situ kan ketika gue kerja tuh agak berkurang. Di situ gue nyari tahu gimana caranya gue bisa ngobrol dengan bokap nyokap gue dengan lebih enak, dengan waktu yang lebih oke, tapi dengan energi yang lebih oke juga. Jangan sampai gue kayak ngobrol tapi capek, malas dan lain-lain. Gue gak mau begitu. Makanya gue share kemarin kayak gitu. Karena ya memang apa ya, adaptasi itu penting. Jangan sampai lu jadi gampang nyerah-nyerahan. Karena kan emang kita Gen Z itu kan banyak dicap sebagai anak-anak yang kerja paling gak 2-3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tuh langsung keluar karena gak kuat kerja. Sedangkan menurut gue, ketika lu gak kuat kerja, lu harusnya justru nge-push diri lu sendiri. Karena kalau lu seperti itu terus, dari mana lu tahu lu akan sanggup untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi? Karena kan semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pressure-nya juga. Kalau lu gak bisa adaptasi untuk naik jabatan, ya lu gak bisa maju-maju. Dan lu gak akan dapat uang yang bakal bikin lu kaya. Memang kerjaan doang gak bisa bikin lu kaya, tapi paling gak tuh menjadi sebuah cara tertentu yang bisa bikin lu pelan-pelan untuk bisa membuat kekayaan lu sendiri. Dan gimana cara lu sampai ke sana kalau lu gak bisa adaptasi. Jadi itu yang gue pikirin sih. Dan disitu gue belajar juga kayak adaptasi itu harus kayak gimana dan harus berjalan seperti apa. Kalau butuh pelan-pelan ya gue adaptasikan pelan-pelan. Kalau butuh adaptasi yang cepat, gue usahakan untuk cepet-cepet. Capek, iya. Sakit, iya. Tapi ya itu caranya dan itu harus kalian lakuin. Karena kalau kalian gak bisa adaptasi di dunia kerjaan, itu tuh kalian gampang banget gantikan. Karena di dunia kerjaan itu, kecepatan ngomong ya. Karena di dunia kerjaan itu, kalau lu orangnya gak bisa adaptasi, lu akan mudah digantikan dengan orang-orang yang mungkin skillnya di bawahnya lu, skillnya lebih cupu dibandingkan lu, tapi dia bisa adaptasi. PT akan lebih milih orang seperti itu. Dan percayalah banyak hal-hal yang seperti itu terjadi. Jadinya makanya gue bilang adaptasi itu penting, karena tuh menyangkut segala hal. Skill yang penting buat kalian pelajari. Gitu. Jadi makasih juga buat tadi, gue lupa namanya tadi. Makasih udah komentar juga. Jadi gue tahu gue perlu masukin contoh juga ke video-video gue berikutnya. Kalau kepanjangan mungkin akan gue separate kayak gini, ada 2 konten. Kalau cukup gue masukin jadi 1. Terus komentar aja kalau kalian mau ngebahas apapun yang lain yang mungkin gue tahu, ataupun yang gue alamin, ataupun yang gue pelajarin, ataupun yang mungkin belum pernah ada dan mungkin akan gue alami. Dan mungkin kalau kalian yang lebih tua dibandingkan gue mau sharing, silahkan juga share di komentar. Kalau mau ngobrol-ngobrol juga bisa kalian. Mungkin nanti gue kasih Instagram gue kali ya, Instagram gue di bawah, ataupun Discord gue buat kalian pengen ngechat gitu. Jadi makasih buat kalian nonton, sampai ketemu dan keep fighting for your life. Bye bye.